Bapak Ibu silakan. Kelihatannya tadi ada Pak Dahroni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Dahroni. Terima kasih Ustadz. Maaf tadi terlambat tertahan hujan di masjid Ustadz. Alhamdulillah. Nggak apa-apa Pak. Ini Ustadz, maaf. Kita menyebut nama Allah itu kok kan itu bisa kapan saja dan di mana saja dan sedang apa saja Ustadz ya. Iya. Tapi rasanya sedang makan itu kok rasanya kurang sopan Ustadz. Misalnya sedang makan sahur, waktu kan ini baik juga untuk nyebut-nyebut nama Allah saya. Atau sedang melakukan apa yang rasanya kan perlu serius, perlu sungguh-sungguh, perlu fokus betul gitu. Kalau disambi Ustaz, disambi dengan yang lain rasanya kurang enak. Itu bagaimana Ustaz? Iya, pertanyaan bagus nih Pak Dahroni. Ini yang nanya ruhnya ini. Astagfirullahaladzim. Iya. Kalau kita menyebut nama Allah, manggil nama Allah, kok kalau lagi makan kok kayak kurang pantas gitu perasaan kita ya, atau lagi buang air gitu ya. Nah, ini cara membedakan. Maka ada teknik berzikir ini berdasarkan kemana zikir ini kemudian berefek bersumber. Jika zikirnya zikir zahir, zikir fisik, maka tidak sopan ketika lagi buang air. Ya. Ketika mau buang air, kita zikir sebelum masuk ke tempat buang air besar, buang air kecil. Kita menyebut nama Allah sebelum masuk tempat itu. Lalu ketika keluar, itu zikir yang zahir. Tapi kalau zikir yang batin ini dapat dibagi dua, zikir kolbu dan zikir ruh. Zikirnya kolbu menyebut nama dalam kolbu, lisan tidak bergerak. Dan ini bisa di kapan saja dan di mana saja. Mau lagi di tempat buang air, lagi makan. Jadi ada yang lucu dulu waktu saya masih remaja. Sekarang ternyata udah tua juga ya, anak udah 2 ya, tapi merasanya kok masih muda. Dulu saya masih ingat ya, ada 2 teman saya debat, satu sufi, satu salafi. Si salafi suka bida-bidahin si sufi ingin mempertahankan dirinya. Sampailah perdebatan mereka mengenai cara berzikir lagi makan, seperti yang digambarkan Pak Dahroni tadi. Akhirnya sang sufi nanya, salafi, kapan kalau ente lagi mau makan, itu cara zikirnya gimana? Baca doa, Bismillah, ya, Allahumma barik lana, sampai akhir beberapa jawaban dia. Si sufi ini nanya lagi, loh itu zikir sebelum makan, kalau lagi makan gimana caranya? Kan lidah kamu lagi ngunyah-ngunyah. Bengong juga si salafi ini. Wah, di sini saya kemudian belajar, oh iya ya, berarti ada zikir yang bukan di lisan ini, tapi ada zikir di selain lisan ini, yaitu di kolbu. Ya udah, itu udah menang telak ya saat itu. Disitulah saya mulai tertarik belajar tentang ilmu kolbu, menyaksikan perdebatan 2 sahabat saya tadi. Jadi gitu Pak Dahroni. Tinggal dibagi, ini zikir zahir atau zikir batin, zikir lisan atau zikir kolbu. Yang ketiga itu zikir ruh. Zikir ruh itu Pak Dahroni, itu zikir ma'rifat, mengenal. Zikir merasa memandang, merasa dipandang Allah. Dan itu anugerah dari belajar zikir, mengamalkan nama Allah. Silakan dipelajari nama-nama ini, dibaca namanya, siapa tahu Allah bukakan kolbu kita, sehingga bisa merasakan ruh ini, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau seakan-akan melihat, seakan-akan mendengar dan didengar olehnya. Kira-kira gitu Pak Dahroni, wallahu a'lam. Baik, cukup Pak Dahroni. Baik, yang lain masih ada? Silakan di-unmute. Ya, Ustadz, bukannya ketika sedang makan itu
justru saat yang sangat baik untuk berzikir. Karena Kapan, Bu? hanya ketika sedang makan itu adalah saat yang untuk zikir. Karena ketika makan, kita itu mengingat Allah. Terima kasih Allah, Engkau telah memberi aku makan, telah menumbuhkan tanaman ini untukku. Engkau telah memfasilitasi tubuhku bisa menerima semua ini dan menjadikan kesehatan untukku dan sebagainya dan sebagainya. Itu ketika kita sedang makan, bukannya pikiran, hati, dan jiwa kita itu menuju Allah dengan lafaz-lafaz seperti itu. Bagaimana, Ustaz? Ya, itu secara maknawi ya. Jadi tadi saya sebut ada zikir zahir. Zikir zahir itu membaca dengan lisan, termasuk pemaknaan dengan akal pikiran, itu zikir zahir. Jadi akal kita kemudian mencoba memaknai bagaimana kita makan, siapa yang beri makan. Itu termasuk zikir yang zahir. Itu kalau lagi ngelamun bisa hilang juga, Bu. Tapi kalau zikir kolbu dia bisa bertahan. Tapi zikir kolbu pun nanti bisa terganggu. Yang nggak terganggu itu zikir ruh, zikir pengetahuan, zikir keilmuan, zikir ma'rifat kepada Allah, bahwa kita merasa memandang dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gimana zikir? Ya. Jadi di dalam batin kita, hati kita itu yang menyebut Allah, ya Allah, ya Allah, gitu sambil makan, sambil ngapain pun ya Ustaz ya. Jadi seolah-olah kita masuknya ke makrifat itu tadi ya. Jadi Allah memandang kita, jadi Allah memperhatikan kita gitu, sehingga terkontrol tingkah laku perilaku kita ya Ustaz. Betul. Kapan Allah memandang kita? Apabila kita menyebut namanya. Maka sebutlah namanya, dia akan melirik kepada kita. Ya. Kalau rasa itu sudah sering, maka muncullah nanti perasaan dipandang, namanya muraqabah. Ya. Kalau rasa ini Allah tingkatkan lagi, karena orang ini belajar terus, bermarifat terus, maka muncullah nanti perasaan, bukan hanya perasaan, hakikat seakan-akan memandangnya. Tapi ini diberikan hanya kepada para nabi dan para wali-wali Allah. Ya, semoga kita jadi mereka atau jadi muridnya mereka, muridnya para wali, atau kita diangkat. Ya, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Zen kelihatannya, silakan Pak Zen. Makasih Pak Mazhar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum, silakan Pak Zen. Sebentar kok HP-nya ngilang. Hilang gambarnya saya. Ya udah, bagus Pak. Oke, sudah. Begini Ustaz, kalau di dalam sholat, kita kan tidak selalu bisa nyambung terus begitu ya. Artinya kadang-kadang nyambung, hilang. Nyambung lagi, hilang. Nah, kadang-kadang karena sedang nyambung, kita ingin mempercepat sholat kita. Sebaiknya gimana Ustaz? Ya, ya. Maka saya sarankan sebelum sholat itu bertawuz kepada Allah. Ya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, atau baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena Ya, dalam sholat itu ada setan yang membuat kita lalai dan tugasnya cuma satu. Uzkur kaza, uzkur kaza. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Makanya kita banyak yang kita ingat lagi sholat. Ya. Ya, kenapa? Karena emang itu tugasnya dia, tugasnya setan. Ya. Terus apa yang harus kita lakukan setelah sholat? Makanya setelah sholat, jika ulama kita menganjurkan baca istighfar, kalau bagi saya secara rohani itu wajib. Baca astagfirullah, ya. Ya Allah ampuni aku karena sholatku tidak khusyuk. Ya Allah ampuni aku karena dalam sholat aku lupa lalai mengingatmu. Jadi bagi saya itu wajib Pak. Wajib secara rohani. Ya. Dan ciri-ciri sholat kita nggak diterima Allah, habis sholat langsung berdiri. Itu udah nggak diterima itu biasanya. Kenapa? Karena kita belum sempat memintakan maaf terhadap sholat kita tadi. Kalau kita nggak khusyuk, lalu kita katakan, ya Allah, kan engkau juga yang memberikan rasa itu kepadaku.
Jika rasa itu tidak muncul, tolong ampunkan kami ya Allah dan berikan rasa hati ini terhubung kepada Engkau. Nah, itulah makna astagfirullah barangkali menurut saya ya. Lalu kita berdoa di dalam doa-doa kita, ini ala dzikrika. Ya Allah, bantu kami menyebut nama Engkau. Jadi kalau Allah nggak bantu, ya kita nggak bisa ingat dia. Nah, dengan dasar inilah kita nggak pernah dan tidak boleh berbangga dengan zikir dan jumlah-jumlah bacaan yang kita capai. Kenapa? Semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Pak Zen ya, minta bantuan Allah dan minta ampun kepada Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, sama.